Ya pemirsa, 14 ABK Longsing yang merupakan warga negara Indonesia dan satu jenazah ABK dijadwalkan tiba di Jakarta pada sore nanti. Mereka diberangkatkan ke Indonesia dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. 14 ABK WNI dan satu jenazah ABK atas nama E dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat siang sekitar pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. 15 ABK ini bekerja di kapal ikan berbendera China yang merapat di Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Sebelum diterbangkan ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia, para ABK sempat ditelepon oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat pagi, Ibu. 081 bound for New York. Please proceed promptly to Sehat, gate Bu. to board your flight. Rasanya Thank you. ya, alhamdulillah teman-teman dari Seoul, dari KBRI bersama yang lain, tentu teman-teman ABK semuanya. Iya, Ibu. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti semuanya sehat 안녕하십니까? sampai 대한항공에서 안내 lancar 말씀드리겠습니다. semua dan 목적지 nanti 국가 이민 규정에 따라 여행 서류를 확인하오니 여권과 탑승권을 준비해 주시기 바랍니다. pada teman-teman 또한 보안 인터뷰 및 추가 보안 pengalaman yang 검사에도 ada di 초청하여 kapal. 주시기 바랍니다. Siap. Tapi kemarin dengan Coast Guard semuanya udah interviewnya udah. Sudah yang kemarin sama polisi. Sudah. Polisi Korea ya? KBRI Seoul berkoordinasi dengan otoritas tempat telah memulangkan 11 awak kapal pada 24 April 2020. Selain 14 awak kapal lainnya yang dipulangkan, KBRI Seoul juga memulangkan jenazah awak kapal atas nama E yang meninggal di Rumah Sakit Busan karena pneumonia. Sedangkan 20 awak kapal lainnya melanjutkan bekerja di kapal Longshin 605 dan Tianyu 8. Dan untuk mengetahui informasi terbaru pemirsa, kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Bapak Umar Hadi. Selamat siang, Bapak Umar. Selamat siang. Baik, Pak Umar, bagaimana hasil proses penyelidikan hingga saat ini? Sudah adakah update terbaru? Tentunya pertama-tama kita bersyukur ya bahwa fokus utama kita yaitu keselamatan 14 ABK kita ini sudah tercapai dan mereka sudah bisa kita pulangkan ke tanah air. Selanjutnya memang proses mengenai laporan-laporan dari mereka, keluhan-keluhan dari mereka mengenai hak-haknya, mengenai rekan-rekannya yang jenazahnya dimakamkan di laut dan sebagainya. Nah, ini yang sedang ditindaklanjuti terutama oleh otoritas keamanan setempat. Hari ini pun tadi saya seharian melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak-pihak pemerintah Korea Selatan untuk memastikan bahwa otoritas terutama otoritas penegakan hukum di Korea Selatan betul-betul melakukan tindak lanjut, dan saya sudah mendapat jaminan bahwa mereka sepenuhnya akan mendukung upaya Indonesia. Baik, apa saja keluhan dari para ABK ini? Mengingat sebelumnya para ABK ini mengaku tidak diperlakukan dengan layak selama bertugas. Apakah itu betul, Pak Umar? Ya kan, keluhan-keluhan yang sudah disampaikan seperti yang pertama kan yang disiarkan di televisi ya, kemudian televisi Korea Selatan yang MBC itu, kemudian rupanya juga pengacara pro bono yang membantu mereka sudah mengirim laporan kepada aparat penegakan hukum setempat. Nah, kemarin aparat penegakan hukum Korea Selatan telah melakukan wawancara, ya, meminta keterangan dengan langsung kepada para ABK WNI ini, 14 anak kita ini. Nah, jadi sekarang kami menunggu hasil dari proses itu. Jadi kan apa yang ada di berita televisi, apa yang dilaporkan oleh lawyernya, apa yang hasil dari pemeriksaan langsung itu kan nanti diolah oleh aparat penegak hukum. Ini yang kami tunggu hasilnya. Baik, dari pihak KBRI Korea Selatan sendiri, apa langkah yang Anda sudah siapkan untuk mengawasi kasus ini? Tadi saya sampaikan hari ini, tadi pagi saya sudah
bertemu dengan pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Tadi siang saya sudah melakukan hubungan telepon langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab mengenai soal-soal ini, dan kami mendapat jaminan bahwa otoritas penegakan hukum di Korea Selatan akan melakukan langkah-langkah maksimal untuk mencari kejelasan dari kasus ini. Baik, selanjutnya pemirsa kita juga akan menghubungi pakar hubungan internasional sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Bapak Hikmahanto. Ya, sore, apa kabar? Baik, Bapak, ini terkait dengan kasus ABK yang dilarung di laut ini, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi kasus ini, mengingat ini melibatkan 3 negara? Pertama, tentu kita harus menunggu otoritas dari Korea Selatan untuk melakukan proses investigasi yang dilakukan. Lalu kemudian atas dasar itu, tentu otoritas ini akan dapat memberikan laporan apakah memang ada tindakan pelarungan, apakah pelarungan itu dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak. Lalu kemudian yang kedua, apakah para ABK ini memang diperlakukan secara tidak semestinya, dilakukan perbudakan dan lain sebagainya. Nah, kalau memang iya, dan kemudian kapal yang melarungkan jenazah itu ataupun melakukan perbudakan terhadap ABK kita, ini yang kita harus cari. Nah, karena kemudian permasalahannya adalah kapal ini kan berbendera Cina, sehingga kalau itu tidak di wilayah Indonesia, tentu kepolisian kita tidak bisa bertindak. Oleh karena itu, perlu ada kerjasama dengan pemerintah Tiongkok atau pemerintah Cina untuk kemudian otoritas di Cina bersama-sama dengan otoritas kita melalui NCB, Interpol, melakukan misalnya pengejaran. Dengan catatan kapal itu ada di laut lepas atau di kemudian perairan di Tiongkok. Kalau misalnya tidak, maka kita harus ada kerjasama dengan negara ketiga di mana kapal itu saat ini berada. Karena saya tidak tahu persis keberadaan dari kapal yang katakanlah melakukan tindakan pelarungan ataupun tanda kutip perbudakan terhadap ABK kita. Baik, Pak, sebenarnya apa saja syarat untuk pelarungan jenazah ABK di laut sesuai dengan hukum yang ditetapkan? Kalau untuk pelarungan yang sifatnya sah, maka pertama adalah kapal itu berada di tengah-tengah laut dan untuk mencapai pelabuhan itu memakan waktu yang cukup lama, berhari-hari, berminggu, bahkan berbulan-bulan. Yang kedua adalah di dalam kapal tersebut tidak ada misalnya ruang pembekuan terhadap jenazah. Karena kalau misalnya dibiarkan begitu saja, jenazah itu kan akan membusuk dan kemudian akan mengakibatkan orang yang hidup terjangkit dengan penyakit, dan ini tentu akan membahayakan. Ya, kalau memang kapal itu masih ada di tengah laut untuk jangka waktu yang lama, lalu kemudian juga tidak ada tempat untuk membekukan, maka diperbolehkan untuk memakamkan jenazah itu di laut. Ya, kalau saya lihat di dalam video yang beredar, itu kelihatannya jenazah itu dimasukkan ke body bag, artinya tidak dibuang begitu saja jenazah. Lalu yang kedua, ada semacam ritual keagamaan, ya, dengan dupa lalu kemudian diangkat-angkat itu. Mungkin saja itu ada ritual keagamaan yang dilakukan oleh ABK di situ, lalu kemudian melarungkan jenazah itu ke laut, seperti itu. Baik, Pak Umar, berdasarkan keterangan dari ke-14 ABK yang selamat, apakah proses pelarungan ini sudah sesuai dengan perjanjian ataupun juga hukum? Baik, Pak Hikmah, perlindungan apa saja yang pantas didapatkan oleh WNI kita dalam menanggapi kasus ini?
Ya, yang pasti ada 3 hal perlindungan yang bisa diberikan. Pertama adalah perwakilan kita di Korea Selatan yang sekarang ini dilakukan oleh Pak Umar tadi adalah memastikan bahwa mereka selamat dan kemudian dilakukan juga pendampingan ketika mereka diinterogasi oleh kepolisian setempat, ya, disediakan mungkin penerjemah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tentu akan dilihat misalnya kontrak-kontrak yang ada, ya, terutama setelah mereka kembali, kita ingin memastikan, pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak mereka sudah dibayarkan oleh perusahaan yang merekrut mereka. Dan yang ketiga, tentu kalau misalnya ada masalah sakit di di Korea Selatan dan harus membayar, kemudian juga naik pesawat untuk kembali ke Indonesia, harapan saya pemerintah bisa membayar tersebut, meskipun sebenarnya ini merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang menyewa mereka atau yang mempekerjakan mereka. Nanti bahwa pemerintah akan meminta uang itu dari mereka juga bisa dilakukan. Seperti itu. Baik, Bapak Hikmahanto dan Bapak Umar, kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan reporter iNews yang akan melaporkan karena rencananya pada sore hari ini ke-14 ABK ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat bagaimana persiapan untuk menyambut kedatangan dari para ABK ini, mengingat mereka sudah bertolak dari Bandara Incheon, Korea Selatan dan dijadwalkan akan tiba sore hari ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Baik, kita akan menghubungi reporter iNews, Angelika DeVegam di sana. Angel, pada pukul berapa rencana ABK akan tiba di Indonesia? Iya, data terkait pemulangan 14 ABK warga negara Indonesia, yaitu ABK kapal ikan asal Tiongkok. Sejauh ini kami melihat tidak ada persiapan khusus dari pihak pemerintah untuk menyambut kedatangan 14 ABK ini. Ini pun tadi juga saya sudah mendapatkan konfirmasi dari Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu, Judan Nugraha. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada seremoni khusus untuk menyambut kedatangan dikarenakan melihat atau mengingat kondisi ABK yang sudah lelah begitu, yang datang atau berangkat dari Bandara Incheon sekitar pukul 10 pagi tadi dan akan rencananya tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15 sampai 15.30 di antara pukul tersebut. Namun sampai sejauh ini kami mengamati belum ada adanya persiapan ataupun kedatangan dari 14 ABK ini. Data. Baik, terima kasih atas informasinya Angelika DeVegam langsung dari bandara. Kita akan kembali lagi ke Profesor Hikmahanto. Baik, Prof, ini banyak sekali warga negara Indonesia kita yang bekerja di luar negeri ini kerap mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Apakah pemerintah Indonesia kurang tegas untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja WNI kita? Sebenarnya bukan kurang tegas ya, karena ini kan ada isu di hilir dan kemudian di hulu. Kalau sekarang yang terjadi ini kan sebenarnya adanya di hilir gitu ya. Di hilir itu dalam artian bahwa mereka ini sudah bekerja dan kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya mungkin gitu, yang perwakilan kita harus melindungi mereka. Tetapi harusnya hal ini harus dimulai dari hulu. Hulu itu pertama adalah apakah mereka ketika melamar pekerjaan itu secara legal. Karena jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang ilegal ya merekrut mereka, lalu kemudian mereka diiming-iming uang padahal tidak seperti itu. Ya, lalu yang kedua, seharusnya para pekerja itu juga tahu apakah perusahaan ini bonafit atau tidak. Lalu kemudian juga konsekuensi bekerja, misalnya di atas kapal itu seperti apa. Karena kalau kerja di atas kapal itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan tidak kembali ke darat gitu. Lalu kemudian juga bagaimana dengan perusahaan ini tanggung jawabnya, apakah ada asuransi dan lain sebagainya. Artinya hulu itu harus bagus dulu. Ya, kalau tidak, nah ini terus-terusan akan muncul seperti ini. Nah, permasalahannya memang apakah para pelamar pekerjaan yang ke luar negeri ini sudah tahu atau tidak, atau mereka masih diiming-iming dengan masalah uang sehingga mereka menganggap segala sesuatunya sudahlah nanti gampang saja. Nah, saya berharap bahwa
para pelamar ini yang akan bekerja ke luar negeri itu betul-betul memahami situasi dan lain sebagainya. Bila perlu, pergi ke instansi-instansi yang berkaitan dengan masalah ini. Kita tahu kita punya BNP 2 TKI yang bisa membantu mereka, atau mungkin minta apakah perusahaan-perusahaan yang merekrut mereka ini adalah perusahaan-perusahaan yang bonafit dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Hikmahanto Juwana, dan sebelumnya ada Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Bapak Umar Hadi. Terima kasih sudah bergabung di Special Report.